Sampun. Assalamualaikum Bu Ria. Waalaikumsalam Bu Hamida. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu, sehat. Sehat nggih, alhamdulillah. Ceria sekali Bu Ria ini. Habis ngapain nih kira-kira? Ya, alhamdulillah Bu. Tadi ada keadaan yang membuat saya ceria tadi karena beberapa hari ini saya kepikiran kok tadi itu loh, alhamdulillah ada yang bisa membuat saya plong. Jadi nih mungkin berefek sampai sekarang. Oh gitu ya, alhamdulillah. Makanya kok wajahnya bahagia merona-rona begitu. Oke Bu Ria, kita punya waktu nih ya untuk kemarin Bu Ria sempat WA ke saya nih mau ingin apa ya, sedikit mengembangkan kompetensi yang dimiliki Bu Ria. Nah, Iya, benar baru Bu. kali ini kita bisa bisa melakukan ini pertemuan ini meskipun dengan tatap maya gitu ya Bu. Iya Bu. Ibu Ria ingin saya membantu mengembangkan kompetensi apa nih kira-kira? Ini loh Bu, saya kadang itu kan kalau dalam proses coaching itu pingin sekali coach saya itu bisa terbuka itu. Kadang saya sulit menentukan kalimat yang mau saya gunakan, Bu. Biar dia itu bisa membuka diri dalam artian tuh nyaman lah untuk menyampaikan unek-uneknya ngoten. Oh gitu. Jadi ingin coachingnya Bu Ria nanti pada saat proses coaching itu bisa terbuka kepada Bu Ria mengungkapkan apa yang ada dalam diri coach itu. Begitu ya Bu Ria? Iya, benar, Bu. Oke, berpikir terbuka itu. Oke, berpikir terbuka yang seperti apa Bu Ria menurut Bu Ria ini? Ya, paling enggak itu mungkin ya, Bu, menurut pendapat saya, berpikir terbuka di sini tuh saat kita mengadakan proses komunikasi itu dia merasa nyaman, yang pertama yang ingin saya timbulkan. Lalu yang kedua, akhirnya dengan nyaman itu dia bisa tanpa merasa apa nih, ada yang ditutupi lagi. Sehingga kan kalau sudah bisa terbuka itu kita bisa tahu apa yang diinginkan, akhirnya kan nanti kita bisa mengarahkan dia harusnya itu gimana. Itu loh Bu, maksudnya yang pikiran terbuka tadi. Oke, nyaman dulu, situasinya nyaman. Coachingnya merasa nyaman ngobrol dengan Bu Ria sehingga bisa terbuka dan Bu Ria bisa memahami apa yang ada di dalam pemikiran dan unek-unek dari si coach gitu, nyaman. Baik, berarti nanti saya akan mencoba mengamati Bu Ria di bagian itu ya Bu Ria ya. Iya, iya Bu, itu Membuat memang makanya. situasi nyaman sampai ada keterbukaan dari si coach terhadap Bu Ria. Kira-kira posisi saat ini nih, Bu Ria berada di posisi berapa ya? Kalau angka 5 sampai 10 itu kira-kira Bu Ria berada di posisi mana untuk bisa membuat nyaman sampai membuat terbuka itu? Kalau selama ini mungkin masih di kisaran angka 6-7-an Bu. Makanya saya ingin meningkatkan lah biar bisa dikatakan orang yang biasanya kan mereka bermasalah itu pengen segera dapat solusinya. Nah itu loh, saya pinginnya di sana biar ada peningkatan dari 6 atau 7 tadi agak meningkat ngoten Bu. Pengen meningkat ke angka berapa kira-kira Bu Ria? Ya minimal ya 8 gitu dulu Bu. 8, 9 lah. Belum berani sempurna Bu. Oke, tahap ya Bu Ria ya. Betul sekali. Baik, kemudian apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan ini Bu Ria? Harapan Bu Ria apa? Ya, itu tadi Bu, saya pengen dengan mengemukakan potensi dari kunci saya itu berhasil. Oke. Keberhasilan dari proses coachingnya, begitu nggih? Nggih. Oke. Baik, nanti
fokus saya di sebagaimana sudah kita sepakati berdua tadi, saya akan mengamati itu dan kita lihat nanti hasilnya. Oke. Sekarang Ya, silakan Bu Ria melakukan proses coachingnya sebagaimana fokus dari yang Bu Ria harapkan. Monggo Bu Ria. ya, terima kasih Bu Hamida sudah Ya, membantu sama-sama. saya, nggih. Terima kasih kembali Bu Ria. Assalamualaikum Bu Fitri. Waalaikumsalam Bu Ria. Gimana kabarnya sore hari ini, Bu? Oh, sehat luar biasa. Ya, begitulah. Dari kata-kata begitulah. Nah, ini kok kayaknya ada yang mengganjal ngoten kok gak bisa tolong. Iya, Ada apa, Ibu. Bu? Ini ya kalau kita berbicara sehat, sehat semua nggih Bu nggih. Kalau berbicara pekerjaan ya begitulah seperti tadi. Saya bersyukur bisa bertemu dengan Ibu Ria karena selama ini saya ingin seperti tadi Ibu tanyakan ingin menyampaikan unek-unek nggih Ibu nggih. Oh, Kenapa betul. dia sangat sibuk sekali. Bersyukur nggih, alhamdulillah Bu. Ini Iya, tadi betul. kok saya tergugah dalam artian kok pingin banget hubungin jenengan. Karena memang sudah lama Bu saya pingin hubungi, tapi nggih juga takut jenengan masih banyak kegiatan ngoten lho. Lah nggih, jadwal padat merayap niki nggih Ibu nggih. Nggih benar. Tapi untuk kondisi saat ini sudah tenang Ibu, dalam artian sudah nyaman kan? Tidak ada gangguan? Ah, nyaman Ibu, nyaman. Puji Tuhan, Posisinya nyaman. gimana Ibu sekarang? Apa Ibu? Posisinya ini Posisi barusan sekarang? tadi pulang dari sekolah, Ibu. Alhamdulillah kalau gitu enggak beban di tempat kerja nggih? Tidak. Nanti kalau di tempat kerja ada penampakan uka-uka Ibu, makanya saya tadi mohon izin absen pulang duluan. Nggih, alhamdulillah kalau gitu nggih. Jadi bisa lah istilahnya nanti kita nyaman kalau ibunya pingin ngobrol-ngobrol atau pingin mengungkapkan sesuatu Ya. yang tadi sekiranya kok buat saya penasaran juga Ibu. Iya, baik Ibu, terima kasih nggih kesediaan waktunya. Ibu sudah menyempatkan di tengah apa ya kesibukan panjenengan dari apa rencana kita yang dulu-dulu akhirnya kesampaian saat ini juga. Baik Ibu, saya itu mau menceritakan gini loh Bu. Nggih, monggo monggo. Apa Bu kalau saya bisa bantu? Apa di sekolah saya kan mengajar anak-anak nggih Bu nggih, anak TK nggih. Anak Guru PAUD. TK nggih. Nggih, saya anak PAUD, guru TK. Nah, yang sering menjadi kendala itu tentang bagaimana anak-anak itu mau makan sayur, Bu. Tuh, kenapa memangnya, Bu? Anak-anak murid anak didik saya itu ya sesuai curhatan orang tua juga, Ibu. Itu kalau makan sayur itu nggak mau. Mereka itu sukanya sosis, nugget, telur, wis hanya berkutat di sekitar itu saja. Dan itu memang mamah-mamah muda, nggih. Mamah-mamah muda kan cari yang praktis, simpel, mie. Oh alah, nggih Bu, padahal itu kan kalau kita lihat dampaknya juga tidak baik loh, Bu. Ya makanya Bu, ini salah satu gimana ya, ini saya sebagai guru, saya harus bisa mengajak anak ini gemayur, nggih, gemar makan sayur, tidak melulu protein yang ya sosis, nugget seperti itu saja. Misalkan ayam pun kalau Kentucky mereka maunya juga tepungnya, dagingnya juga enggak mau. Anak-anak generasi sekarang kan begitu, Bu. Ini yang menjadi kendala, yang menjadi apa ya, pemikiran saya bagaimana untuk bisa mencari terobosan terbaru untuk bisa anak-anak ini suka akan sayur. Jadi mereka itu lawang sayur bayam ini apa? Enggak tahu sayur bayam itu kayak mana, enggak tahu. Taunya sosis, nugget, gambar ayam, gambar sapi. Oh iya susah, Bu. Berarti kalau saya simpulkan, percakapan kita yang jadi beban pikiran panjenengan itu masalah ini ya, terobosan untuk menggerakkan anak, terutama anak didiknya untuk suka makan sayur nggih. Ya,
Selain itu juga orang tuanya juga biar mau bekerja sama dengan sekolah, mau relalah pagi-pagi bangun menyediakan, jadi bukan hanya goreng seperti itu saja gitu loh Ibu. Nggih, Begitu. nggih. Nah, selama ini apa sudah pernah Ibu misalkan memberikan semacam apa ya, pendekatan untuk melakukan terobosan ini, Ibu? Mungkin kegiatan atau apa yang sudah pernah Ibu lakukan? Kalau selama ini itu kan gini Bu, kalau di anak-anak TK itu kan memang setiap hari kita ajarin bawa bekal nggih. Sebenarnya itu sudah ada jadwal. Hari ini nasi sama ini, hari ini nasi sama, tapi jadwal itu hanya bisa berlaku di awal-awal saja. Seterusnya kembali lagi seperti semula ya, nasi nugget telur dan sebagainya. Terus kalau setiap Jumat kita adakan makan bersama, yang mana makan bersama itu dari sekolahan. Kalau setiap hari Senin sampai Kamis kan anak bawa bekal sendiri. Sebenarnya daftar menunya itu sudah ada, tetapi kan terabaikan oleh orang tua karena mungkin kesibukan mereka juga, ujung-ujungnya juga yang praktis, yang instan. Terus akhirnya kita guru-guru setiap Jumat kalau makan bersama, guru-guru yang masak itu dengan sayur bayam dan sebagian kita ganti-ganti, ya bayam, ya sop, ya seperti itulah kita ganti. Ada beberapa anak yang memang di rumah nggak mau, tapi di sekolah mau. Giliran yang masak orang tuanya, balik lagi tidak mau. Masa apa kita harus setiap hari masak sayur bayam, Bu? Biar anak-anak mau makan. Iya, berarti memang susah. Tapi kalau lihat dari usaha Ibu Fitri tadi, menurut Ibu itu pencapaiannya sudah berapa, Bu? Kalau dari misalkan dengan ukuran angka itu, dari yang Kalau sudah Ibu lakukan. sebenarnya kalau berawal dari 4 sampai 5 nggih, yang awalnya mereka nggak mau makan sayur sama sekali, bahkan ini apa ngicip itu kayak aneh gitu rasanya, sayur bayam, sayur apa wortel, sayur begitu kayak aneh gitu tuh. Kalau setelah kita adakan makan sama-sama dengan teman-temannya, kan ada temannya yang suka sayur nggih, ini enak, nanti kalau bayam bisa sama kayak Popeye, kita bisa, kita guru-gurunya juga seperti itu. Terus ada kenaikan yang lumayan Ibu, dari skala 4 sampai 5 itu sebenarnya bisa mencapai 7. Bisa mencapai 7. Nah, tetapi sekarang kembali kendalanya begini, orang tua gantian, anaknya mau, orang tuanya yang tidak mau repot, itu loh Ibu. Bagaimana Ibu? Jadi sudah anaknya mau, masalah satu anaknya sudah mau, kelar, giliran orang tuanya, Bu, repot Bu, pagi-pagi gini harus ke pasar beli sayur, bla 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 bla. Berarti kalau dilihat usaha yang Ibu lakukan terhadap anak sudah mulai menampakkan hasil nggih. Iya, tinggal ini kayak menggugah dari orang tuanya. Nah, mungkin ibunya bisa punya pandangan atau usaha yang nantinya bisa membuat ibu-ibu muda ini untuk bisa mengikuti apa yang sudah dilakukan sekolah. Mungkin Ibu punya apa yang bisa dilakukan gitu? Kemarin sih saya sempat berpikir gini, karena kan kendala orang tua itu kan sibuk, nggak mau masak, bla 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 bla. Sedangkan kalau setiap hari sekolahan masak juga agak berat gitu. Kemarin tuh sempat gini, apakah kita perlu ya apa? Maksudnya salah satu orang tua yang memang dia bukan mamahnya ndak kerja, ndak apa, bukan ibu pekerja, bukan ibu karir, yang murni ibu RT, mungkin mereka bersedia menyediakan menu untuk anak gitu loh Ibu. Ini masih kami godok, orang tuanya ini bersedia enggak, jadi nanti yang mereka yang kerepotan bisa apa membayar. Oh, ini bekalnya jadi hanya satu orang yang menyiapkan bekal untuk anak, jadi bisa seragam gitu. Rencananya gitu, tetapi masih kami naikkan, kami turunkan. Nanti ada yang mau enggak? Karena kan orang tua kan beda-beda nih. Nanti kan kalau mohon maaf, kelas sekolah kami ada yang Chinese, kadang kan itu nanti bersih enggak, steril enggak, nanti kan seperti itu Ibu. Makanya ini masih belum kami florkan, hanya iya ya, nanti setuju enggak kalau si Ibu A itu yang masak, nanti mamanya kayak mau enggak, gini-gini mau enggak, seperti itu loh Ibu. Gimana ya Ibu ya? Nah, itu tadi Ibu sudah punya usaha, paling enggak kan sudah ada bayangan salah satu
prosesnya adalah melibatkan wali murid nggih. Nggih. Nah, itu bisa Bu, coba. Kalau misalkan Ibu punya semacam ide itu, apa ndak ada misalnya yang mendukung gitu, yang bisa apa nggih istilahnya digait atau dalam artian dilibatkan lah untuk itu Ada. Ibu. Nah, Iya, coba. orang tua beberapa orang tua tuh semangat Ibu. "Oh iya, beneran iki, beneran wes yang masak ini nih." Cuman, ya itu yang kami ketahui sendiri Bu, karena apa, ini kan sudah kami florkan ke komite nggih paguyuban nggih, kan tidak semuanya ya hanya pengurus paguyuban. "Iya ndak apa-apa Bu, tapi kami ada beberapa wali yang seperti itu Ibu, yang kadang tuh terlalu steril ke anak-anak itu kita terus bagaimana ya Bu ya? Apakah tetap jalan apa bagaimana?" Itu yang bikin kami agak gimana gitu. Belum dilakukan kan itu tadi Bu? Belum, Mbak, sudah kami florkan, ada 50% lebih lah banyak yang setuju. Cuman kami juga gini nih Bu, kami mau melangkah, kami takut sendiri karena takutnya nanti yang ini yang nggak setuju, nanti gimana cara kita menghadapinya gitu loh Ibu. Nah, coba dari kata-kata tadi, ada yang tidak setuju. Nah, biasanya kalau ada masalah seperti ini, langkah yang Ibu lakukan di sekolah itu gimana? Kan Ya, mestinya pernah toh ada kasus yang ya, memang ya. kalau dilihat orang tua kan ada yang pro, ada kontra. Nah, itu gimana Ibu dulu menyelesaikannya? Kalau kami ya karena itu sudah kesepakatan sekolah, tata tertib, ya mau nggak mau ya harus ditaati kan. Kan Nggih. tata tertib dibuat untuk ditaati, bukan untuk dilanggar. Ya, Jadi maksudnya kami bukan itu loh Bu, tata tertib. Maksudnya kalau kesepakatan harusnya kan datang semua atau itu. Dalam ya artian sudah memenuhi nggak berapa persennya. ya Nggih. Nah, repotnya dari ya yang ini nih nggak pernah datang kalau mau setuju sih yes oke saja nggih. Ini iya. ya itu menjadi PR kita. Wis nggak datang, nanti tahu-tahu menjadi provokator. Itu loh Ibu yang Oke. menjadi PR kita. Jadi kadang kita tuh malah engkau gegek, jadi kita sudah takut duluan apa dengan saya berbincang dengan jenengan apa tetap harus jalan karena memang sudah 50% lebih orang tua itu setuju. Karena ini kan demi gizi anak juga. Kita kan mempertimbangkan banyak juga apa demi gizi anak juga harus ini gitu. Apa kita tetap jalan apa bagaimana gitu Ibu. Kalau saya melihat apa yang Ibu utarakan tadi sudah 50% ya Bu ya. Lalu Ya, ada beberapa yang itu coba lebih. mungkin dengan cara pendekatan lain. Dalam artian biar yang kurang 50%-nya tuh bisa mengikuti dan nanti tidak ada sampai istilahnya apa nih protes. Kan Oke. ada mungkin yang bisa dilakukan Ibu itu untuk mengatasinya. Oke. Berarti gini Bu, misalkan nggih, karena kan kita kan sudah 50% lebih nggih. Nggih, nggih. Misalkan itu kita adakan apa ya, kelas bukan kelas, apa ya, kolaborasi misalkan cooking class gitu nggih, Ah, dengan nggih. melibatkan orang tua, terus dengan apa, tema olahan membuat masakan dari sayur gitu Nggih. misalkan gitu ya mungkin ya bisa ya Bu ini. Dan itu semua orang tua harus wajib mendampingi anaknya, harus ikut datang gitu mungkin gitu nggih. Nah, Mungkin itu Bu nanti salah bisa satunya. ada juga gitu Benar. ya, Nggih, jadi betul Bu. Paling enggak kan kolaborasi. Mereka kalau kita ikut gitu loh maksud saya. mengadakan gitu loh. Nggih, betul betul Ibu, benar itu. Nah, itu aja Bu, coba paling enggak kan dengan langkah pertama ini nanti kan ketahuan respon dari orang tua yang tidak setuju tadi, Bu. Iya Nah, iya iya. sekarang sudah ada gambaran kan Bu Fitri untuk Iya iya iya. mencoba apa Iya iya. yang semisal Ibu tadi buat beban lah. Iya. Pokoknya musuhnya mamah muda, mamah Nah, karier, nggih, betul betul. mamah Jadi kan steril gitu loh, Bu. Oke, nggih, berarti, nggih. maaf Bu, ini saya nggih, berarti nanti saya bisa karena kan itu sudah yang menjadi saya semangat itu sudah 50-60% lah orang tua banyak yang setuju dengan Nggih, itu ya. betul. Tapi yang 40% ini, mereka yang asli ini, ya seperti tadi Bu nggih, mungkin saya bisa mengadakan kegiatan kolaborasi antara anak dan orang tua dengan mungkin menunya membuat makanan sayur misalnya apa gitu-gitu nggih.
Nggih, betul Ibu, dicoba nggih. Nah, Ya, sekarang saya ingin tahu, untuk melakukan tindakan itu, Ibu punya rencana kapan untuk merealkan, yaitu tadi mensosialisasikan cooking class antara anak dan orang tuanya? Kalau ini karena dari awal data saya kan sudah 60% nggih Bu nggih, maksudnya hampir semuanya mendukung. Ini kalau bisa ya sesegera mungkin Bu, mungkin dalam 1 atau 2 minggu ke depan, karena ini menyangkut gizi anak, takutnya nanti kalau kelama-lamaan kan efeknya semakin tidak baik gitu loh Ibu. Nggih, nggih. Berarti antara 1 sampai 2 Minggu minggu. apa 2 minggu ke depan lah, iya, iya. Nanti 1 minggu persiapan dengan guru-guru, mungkin kita mengumpulkan paguyuban lagi nggih, orang tua lagi, baru nanti minggu depannya kita laksanakan. Mungkin gitu Bu nanti yang rencana saya mungkin nanti. Nggih, nggih. Nah, dari sini kan kalau saya menyimpulkan Ibu, dari masalah panjenengan tadi yang masalah terobosan untuk mengajak anak suka makan sayur, di mana sudah 50% yang Ibu Fitri kantongi untuk keikutsertaan orang tua. Nah, untuk sisanya Ibu Fitri punya terobosan mengadakan cooking class dengan tema pengolahan sayur, tapi melibatkan juga orang tua untuk mendampingi nggih. Dan Ya. targetnya tadi antara 1 minggu sampai 2 minggu ke depan nggih. Ya, ya, karena mengumpulkan orang tua kan juga agak-agak susah-susah gampang. Kalau bisa Nggih. dalam 1 minggu ya Bu, targetnya 1 minggu ini untuk perencanaannya, setelah nanti minggu ke depannya baru pelaksanaannya gitu loh Ibu. Nggih, nggih. Lalu juga masalah dukungan sudah banyak yang mendukung nggih Ya, dari ya, pihak ya, sekolah dan betul, lain-lain. betul, Nggih, betul. Ibu, mungkin itu aja Ibu yang bisa kita bicarakan untuk sore hari ini. Dan saya tunggu nanti hasil dari action Bu Fitri Siap. untuk kegiatan ini. Nanti kita atur lagi nggih jadwalnya, saya juga ingin Ya, dan penasaran untuk hasil ya, dari panjenengan lakukan. Nggih, ya. mungkin itu Saya mau terima nggih. kasih. Nggih. Nggih. Terima kasih Bu nggih sudah bersedia membantu saya mengeluarkan unek-unek saya dan akhirnya kita bertemu dengan solusinya nggih. Siap, nanti saya pasti akan melaporkan hasilnya dari minggu ke minggu karena saya rindu kalau selalu dipantau juga kan enak ya ta. Jadi saya tidak berhenti. Terima kasih Bu Rian nggih kesediaannya dan kesabarannya dalam membimbing saya. Sama-sama Ibu. Nanti saya Ya. juga kalau misalnya butuh dengan Ibu kan bisa juga komunikasi lagi. Jadi kita atur jadwal lagi nggih setelah kegiatan Siap, Ibu. sudah dilaksanakan. Penjenengan sehat selalu pokoknya. Nggih, sami-sami Ibu dan Ya. matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu. Ya, untuk refleksi diri ini kalau saya tadi menemukan itu yang sudah berjalan baik dari alur tirta saya sudah bisa mulai dari alur yang runtut lah paling tidak untuk yang baiknya. Dan yang perlu ditingkatkan mungkin dalam penggunaan pertanyaan, karena kalau tadi saya praktekkan itu banyak yang saya harus mengulang dan bikin seperti coach itu agak bingung dengan pertanyaan yang saya buat. Lalu untuk menghadapi kondisi tisen atau kehadiran penuh, mungkin bisa dilakukan dalam hal kondisi yang mendukung, nyaman, agar proses coachingnya ini bisa berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Lalu untuk memperbaikinya, apa yang sudah dilakukan dalam proses coaching itu banyak-banyak berlatih terutama dalam pembuatan pertanyaan berbobot dengan menggunakan kata atau kalimat pertanyaan terbuka. Mungkin itu, dan ini
saya ingin umpan balik dari Bu Fitri. Bu Fitri, apa yang Anda rasakan saat kita melakukan coaching tadi? Baik, Bu. Terima kasih. Kalau saat tadi saya merasa melakukan percakapan coaching tadi nggih, itu saya merasa gimana ya, bisa mengeluarkan unek-unek saya, Ibu. Terus dengan pancingan pertanyaan pemantik yang Ibu, memang ada beberapa yang membuat saya agak bingung, tetapi akhirnya kan terus bisa mengatasinya, bisa mengeluarkan idenya, bisa mengeluarkan saya bisa terbuka gitu Ibu, bisa merasa nyaman karena jenengan juga tidak menggurui, jenengan juga tidak kita bermitra lah, kita jenengan dengan sabar menggiring saya ke fokusnya, ke tujuan awal saya gitu Ibu. Jadi terima kasih bisa plong gitu Bu. Terima kasih Bu Fitri. Monggo, lanjut yang dekon nggih. Bu Ham nggih sekarang. Masih di mute Ibu. Saya ngamati percakapan Bu Ria sama Bu Fitri luar biasa ini. Gimana perasaannya Bu Ria? Alhamdulillah, akhirnya dari percakapan awal tadi sedikit merasa istilahnya santailah dalam melakukan coaching tadi Ibu. Santai. Bu Ria merasa santai. Gitu. Merasa santai. Oke, kalau dihubungkan dengan kompetensi yang kita sepakati tadi, yang Bu Ria harapkan tadi, gimana? Nah, kalau dari kesepakatan tadi kan saya awalnya mengatakan 6 standarnya 5 ya, 5, 6 itu ya. Nah ini sudah mendekati kalau saya lihat. Karena ternyata saya bisa menggiring coaching dengan istilahnya pertanyaan yang saya berikan, meskipun tadi ada sedikit yang saya juga bingung menyusun kalimatnya, tapi kok ternyata bisa mengorek segala yang jadi unek-unek coaching. Itu berarti kan saya merasa ada peningkatan Ibu dengan kompetensi yang kita kesepakati tadi. Oke, meskipun awalnya bingung, tapi ternyata akhirnya bisa membuat coaching terbuka dan mengungkapkan semuanya gitu. Iya, betul Ibu, itu dari yang pertanyaan pertanyaan yang diajukan oleh Bu Ria. Oke, berarti ada peningkatan. Tadi Bu Ria mengatakan kisaran 6 sampai 7 lah. Kemudian sekarang bisa naik nih ke level 8 gitu ya Bu Ria. Luar biasa. Boleh saya menyampaikan pengamatan saya tadi Bu Ria? Oh iya, silakan Bu Ham. Oke, terima kasih. Dari pengamatan saya tadi pada saat Bu Ria melakukan percakapan coaching dengan Bu Fitri, itu saya melihat Bu Ria sudah melakukan membuat Bu Fitri itu nyaman di dalam percakapan tersebut. Buktinya apa? Ya Bu Fitri akhirnya mengungkapkan unek-uneknya tadi tanpa ada rasa rasa saya ini kayak digurui, enggak ada begitu. Bu Fitri sudah nyaman. Di awal-awal Bu Ria mencoba melakukan istilahnya membuat hubungan yang situasi yang nyaman gitu, menanyakan kabarnya Bu Fitri, kemudian posisi di mana, itu kan bagian dari membuat nyaman dulu. Tidak langsung pada to the point, pertanyaan masalahnya apa gitu kan, tidak. Dan Bu Ria juga terkesan tidak menggurui sama sekali kepada Bu Fitri gitu. Itu hasil pengamatan saya. Cuma ada beberapa ini Bu Ria yang saya lihat tadi pandangan Bu Ria nih kayaknya
Ini kesannya ya Bu Ria, kesannya saja gitu. Mungkin nanti bisa Bu Ria konfirmasi. Jadi pada saat percakapan coaching, Bu Fitri bercerita banyak gitu ya, bercerita tentang keluhannya, unek-uneknya, permasalahan yang dihadapi Bu Fitri. Bu Ria ini nggak fokus kepada Bu Fitri. Bu Ria kayak ada sibuk melakukan sesuatu begitu Bu Ria. Iya, Itu. Nah, itu yang saya amati dari apa pengamatan saya tadi itu, saya bicarakan begitu. Nah, padahal standarnya nih, kalau standar kan kita saling bisa. memandang itu nyaman gitu kan, kayak nggak dicuekin gitulah Bu Ria, kayak nggak Iya, dicuekin gitu. Nah, bagaimana pendapat Bu Ria tentang apa yang sudah saya sampaikan tadi? iya benar Bu, apa yang Ibu Hamidah temukan. Karena ini tadi saya juga ada WA anak didik saya loh, butuh informasi makanya ya gini-gini tadi. Dan ini kayaknya dia mau daftar, makanya bingung Bu ya tadi. Ya untungnya kok Oh, Bung Fitri masih nyambung dan lancar, saya bersyukurnya. Wah ini itu. Jadi benar yang diomongkan Bu Hamidah untuk present atau kehadiran penuh saya Ibu itu. Ya, memang oh ya tadi gitu yang ya. agak terpecah. Jadi perlu ya untuk membuat kita nyaman, kita present itu perlu Iya, sekali ya betul, Bu betul. Ria Iya, gitu. iya, betul, betul Oke. Ibu. Baik, lalu rencana ke depan Bu Ria untuk memperbaiki tersebut gimana kira-kira? Ya paling enggak salah satunya ya coba saya amankan dulu alat komunikasi dan lain-lainnya. Itu mungkin karena ini juga tidak terduga. Gitu. Oke, oke. Baik, kemudian ini Bu, rencana ke depan Bu Ria sudah bisa mengambil untuk bisa present, untuk melakukan coaching itu oke stop. Sementara saya hanya butuh meluangkan waktu sebentar untuk coaching saya gitu ya, Ya, supaya saya bisa present dan membuat nyaman betul. coaching saya dalam bercerita, dalam menyampaikan permasalahannya gitu. Kira-kira hal tersebut akan Ibu lakukan kapan untuk bisa apa ya? Ya itu tadi untuk meningkatkan kompetensi itu. Ya, salah satunya itu tadi Bu, saya coba membatasi, saya juga benar-benar mencari waktu yang pas. Dalam artian Mm-mm. biar tidak ada gangguan. Itu mungkin yang saya lakukan Oke. selanjutnya. Karena ini kan tadi juga ada kesepakatan Mm-mm. dari coach saya akan melakukan Mm-mm. tindakan coaching selanjutnya. Mungkin dengan cara salah satunya mengatur jadwal sepenuh-penuhnya untuk coaching. Oke, menyepakati kalau saya tangkap nih, menyepakati Iya, waktu dulu. Nah, betul. kalau sudah disepakati komitmen dibangun begitu ya Bu Iya, Ria ya. betul, betul, Oke, betul Bu. terima kasih Bu Ria. Oke, baik Bu Ria di sesi akhir penutup nih. Coba Bu Ria bisa menyatakan kepada saya apa hasil dari yang sudah kita lakukan nih di pra tadi, kemudian sampai saya menyampaikan dan sampai kita menemukan kesepakatan yang baru di paskanya ini. Bagaimana Bu Ria? Bisa menceritakan nih apa yang Iya, bisa proses kita tadi. oke. Makasih Bu Ham untuk proses yang sudah Bu Hamidah lakukan sebagai observer atau supervisor saya. Yang pertama tadi kan kita menyepakati kompetensi nih untuk membuka potensi coaching. Nah, dari proses ternyata dari komitmen itu sudah bisa dengan target mungkin belum maksimal tapi sudah ada peningkatan. Tapi di tengah jalan saat proses coaching ternyata ada hal yang tak terduga tadi. Mungkin itu jadi catatan saya untuk peningkatan selanjutnya agar present itu tetap terbangun dan juga komitmen saya untuk selalu fokus bisa saya lakukan itu. Itu mungkin itu.
Ya, terima kasih Bu Ria. Hal baru yang didapat Bu Ria dari proses kita hari ini adalah present dan komitmen, begitu ya, Ya, betul, dalam betul. proses coaching. Oke. Ingin, Terima kasih ingin. Bu Ria untuk hari ini, luar biasa. Saya berharap ke depan Bu Ria bisa lebih baik dari hari ini, dan sudah terbukti sih sebenarnya hari ini sudah lebih baik, hanya saja perlu ditingkatkan lagi barangkali ya di level Iya, ke betul, betul. sampai 9 atau 10 barangkali sampai sempurna Nah, gitu. amin, amin, amin. Mohon Terima doanya saja, kasih. semoga Iya. bisa lebih baik lagi. Dan terima kasih Bu Hamidah sudah memberikan masukan dan mendampingi saya dari awal tadi. Masukan tidak saya berikan Bu Ria. Bu Ria sendiri tuh Iya, ngomong. paling tidak bisa membuka diri saya apa yang perlu saya perbaiki lagi. Oke, terima kasih kembali Bu Ria. Saya mau Sami-sami, undur Bu diri ya Bu Ria. Inggih, Mohon Ibu. maaf. Nggih, Sama-sama, Bu Hamidah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.